Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 20 Februari 2026, hari Jumat sesudah Rabu Abu. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Saudara-saudariku terkasih, menurut kitab Yesaya, berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Itulah yang disampaikan Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. Hal ini semakin diperjelas dalam Injil yang kita dengarkan. Saat Yesus ditanya oleh murid Yohanes tentang puasa, ia menjawab, berpuasa bukan hanya sebagai kewajiban hukum. Puasa bukan sekedar terjadi ritual, melainkan tentang relasi dengan Tuhan. Yesus menunjukkan bahwa selama ia sang mempelai masih bersama murid-muridnya, mereka tidak perlu berpuasa. Ini berarti kebersamaan dengan Yesus jauh lebih utama daripada sekedar menjalani kewajiban agama. Saudara-saudariku terkasih, penjelasan Yesus ini mengajak kita untuk melihat puasa tidak sebagai beban atau tradisi kosong, melainkan sarana yang mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Puasa itu soal bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Puasa itu soal bagaimana kita memiliki kesetiaan, ketekunan mencintai Tuhan semakin mendalam. Lalu apakah dengan itu Yesus menolak puasa? Pasti tidak. Tetapi ia menegaskan bahwa ada waktu yang tepat untuk itu. Ada saatnya kita bersuka cita karena merasakan kehadiran Tuhan, tetapi ada saatnya juga kita berpuasa sebagai bentuk penyesalan dan pertobatan. Puasa sejati adalah ketika kita melakukan dengan hati yang benar, bukan sekedar untuk memenuhi aturan. Puasa sejati mengubah hati dan memperbaharui hidup kita. Mengubah sikap dan cara hidup kita yang jauh dari Tuhan menjadi dekat seperti yang Tuhan kehendaki. Memperbaharui cara hidup kita menjadi yang Tuhan harapkan. Maka mari kita gunakan masa Prapaskah ini sebagai waktu kita semakin dekat dengan Tuhan dalam doa dan amal kasih kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.